warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan kami kelompok 5 yang akan melakukan sebuah podcast yang bertemakan dengan kemiskinan di dalam keluarga dan masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan saya host di sini dengan Nur Hayati Susmita dengan NIM 230756165 berserta tamu kita sekarang ini yaitunya Loisa Ibesti. Yahoo, Loisa Besti dengan NIM 230756156. Selanjutnya ada Widya Sarira. Halo, saya Widya Lestari Ramadhani dengan NIM 230756186. Dan selanjutnya ada Sukriyati Mutiara Putri Ayu beserta Rahma Prandika. Halo, halo semuanya. Halo semua. Baik, di sini kita akan mulai ya tanya-tanya. Menurut Kak Loisa, apa sih kemiskinan di dalam keluarga itu? Kemiskinan di zaman-zaman sekarang itu cukup banyak ya. Jadi menurut saya itu kemiskinan keluarga, kondisi di mana sebuah keluarga tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar mereka itu tuh contohnya tuh cukup banyak, tapi salah satunya kayak pendidikan, pekerjaan, kesehatan, pangan sama papan. Dan aku juga pernah dengar menurut Badan Pusat Statistik itu kemiskinan keluarga didefinisikan sebagai kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang yang mempunyai pengeluaran per kapita selama sebulan berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah batas minimum pengeluaran per kapita yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. Menurut aku sih gitu. Menurut Kak Widya, apa sih penyebab dari kemiskinan tersebut? Baiklah, dari pembahasan Kak Loisa tadi, benar ya, bahwa kemiskinan itu merupakan keadaan seseorang atau orang yang belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dari segi pangan, papan, maupun sandang. Di Indonesia tercatat sebagai angka kemiskinan 40%. Kalau pendapatan rendah akan mengakibatkan jual beli juga rendah. Jual beli yang rendah juga mengakibatkan tabungannya juga rendah kan. Jadi kalau tabungannya rendah atau orang-orang yang di luar sana atau masyarakat atau keluarga nggak ada tabungan malah terlibat sama utang. Terus penyebab lainnya yaitu dana untuk pendidikan rendah. Orang-orang yang ingin bersekolah tetapi tidak punya tabungan, daya beli juga kecil, mungkin kemungkinan masyarakat atau keluarga tersebut putus sekolah, atau bahkan keluarga tersebut atau masyarakat tersebut pergi ke sekolah-sekolah tapi kualitas sekolahnya kurang memadai, seperti perpustakaan yang kurang mendukung, sarana dan prasarananya, kan begitu kan. Jadi udah lengkap semuanya, mulai dari pendapatan kurang rendah, jual beli juga rendah, sama tabungannya juga rendah. Tabungan yang ini yang mengakibatkan seseorang atau keluarga atau masyarakat sangat sulit untuk membuka suatu usaha gitu. Jadi masyarakat yang kurang mampu atau miskin mempunyai beberapa kesulitan pada saat sekarang ini dalam akses perbankan. Pada masa sekarang ini perbankan kalau kita meminjam harus ada jaminan dulu gitu. Jadi masyarakat ini sangat sulit dari mana pinjaman ini. Jadi dari keluarga atau masyarakat ini mengambil keputusan misalnya meminjam ke pinjaman liar seperti pinjol. Bukan masyarakat aja yang minjam ini, bahkan mahasiswa di universitas juga melakukan pinjol ini. Yang kedua adalah pola pikir atau mindset.
Menurut Semeru Institute, bantuan yang diajukan oleh pemerintah seperti jaringan sosial dan sebagainya ini membuat orang yang mampu atau orang yang miskin selalu selalu berharap akan bantuan dari pemerintah. Jadi mereka ini nggak terpikir untuk bekerja keras atau mencari pekerjaan-pekerjaan lain yang bertujuan untuk meningkatkan penghasilan mereka sendiri, kan? Betul kan? Ya, saya itu saja. Terima kasih. Berarti itu yang kayak daftar, pinjam-pinjam online tuh membuat kita terlilit hutang dan terjadinya kemiskinan. Ya kan, guys? Eh, di sini aku ingin bertanya nih sama siapa ya? Sama Kak Rahma Prandika. Menurut kakak, nih kakak nih sebagai mahasiswa UNP, menurut kakak gimana sih cara mengatasi kemiskinan tersebut dari sudut pandang kakak? Saya sebagai mahasiswa UNP, eh, pertanyaan tadi kan bagaimana cara mengatasi kemiskinan pada sumber daya keluarga. Nah, itu memberikan pemahaman tentang pendidikan dan keterampilan. Yang kedua, memberikan motivasi dan dukungan kepada keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan sumber daya alam. Saya memberikan saran kepada pemerintah untuk mengatasi kemiskinan tersebut. Bantulah keluarga yang miskin itu agar tertutup kekurangnya kemiskinan di Indonesia seluruh ini. Itulah pendapat saya. Sangat-sangat signifikan. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Kak Sukriyata. Sukriyata, maaf Kak. Ingin bertanya kepada Kak Sukriyati. Eh, apa sih dampak yang kakak ketahui tentang dari kemiskinan ini? Apa sih dampak dari kemiskinan ini sehingga menyebabkan orang-orang ini merasa terbebani gitu? Dari dampak kemiskinan ini sebenarnya banyak sekali, tapi di sini saya akan karena ini sangat mengganggu, saya akan membahas tentang dampak sosialnya ya. Sebenarnya dampak sosialnya ini banyak sekali karena dengan adanya kemiskinan ini, yaitu ketika kemiskinan mulai merambah dan bertambah banyak, akan angka kriminalitas yang ada juga akan meningkat. Juga dengan bertambahnya angka kemiskinan, akan banyak penduduk miskin yang terdesak mencari lahan-lahan konversi sebagai tempat pemukiman atau tempat tinggal dan akan merusak lingkungan hidup juga. Contohnya seperti karena dengan adanya kemiskinan, banyak tuh orang yang tinggal-tinggal di jalanan juga udah pasti itu merusak pemandangan. Seperti orang yang tinggal di bawah jembatan, yang kita lihat juga kadang tuh ada orang yang tinggalnya di pemukiman sampah, itu selain merusak lingkungan hidup, itu juga merusak untuk kesehatan karena seperti yang kita ketahui, kalau di tempat yang sampah itu sudah pastinya kotor, tidak steril, dan tentunya juga mudah untuk tersebar penyakit kepada kita. Itulah pendapat dari saya. Terima kasih. Banyak ya dampak-dampak dari kemiskinan tersebut. Hmm. Eh, baik, saya ingin bertanya kepada Kak Mutiara Putri Ayu. Eh, bagaimana cara kakak atau apa sih solusi dari kakak gitu untuk mengatasi ke semua kemiskinan yang terjadi di Indonesia ini? Saya akan memberitahunya tips bagaimana mengatasi kemiskinan di lingkungan masyarakat dan keluarga dengan memberikan lowongan kerja kepada masyarakat-masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan di luar sana, terus
memberikan bantuan seperti BLT, PKH, dan bantuan Basnas seperti adanya bantuan sembako dan lain-lainnya. Terus meningkatkan infrastruktur bangunan agar terbentuknya masyarakat tersebut dengan adanya infrastruktur tersebut bisa agar masyarakat Oke, tak apa-apa. Apa sih dampaknya, Kak? Dan dan triknya mengatasi kemiskinan tersebut. Gak apa-apa, Kak, dibawa enjoy aja kita nih. Oke. Saya akan mengulanginya lagi. Cara mengatasinya yaitu dengan membentuknya lowongan kerja bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan di luar sana dan menurunkan seperti bantuan BLT, PKH, dan Basnas, bantuan sembako dan lain-lainnya. Terus meningkatkan infrastruktur pembangunan agar masyarakat tersebut bisa bekerja dengan tidak mengharapkan bantuan seperti kayak PKH kan tiap bulannya tuh kan ada kan turun dari pemerintah. Jadi dengan kayak seperti gitu pembangunan tersebut kadang di dalam kehidupan kita tuh uang tersebut tuh tidak mencukupi. Jadi kita dengan adanya infrastruktur pembangunan bisa dapat membantu kehidupan kita agar terpenuhi. Sekian dan terima kasih. Aku mau nanya nih, boleh nggak sih? Nanya-nanya dikit. Apa namanya? Gimana nih menurut kakak-kakak nih, kalau seandainya nih bantuan tersebut disalahgunakan atau gimana gitu? Sekian. Dengan Siapa yang mau jawab? Oke, saya aja ya. Soalnya tadi itu menyakup dengan itu saya. Dengan adanya penyalahgunaan tersebut, kita akan bisa mendata kembali data-data yang penyalahgunaan, misalnya pemberian uang itu kan dari kayak seperti BLT kan, uang tersebut penyalahgunaan tersebut bisa kita mengajukan ke atasan agar masyarakat bawahan tersebut mendapatkan pemerataan uang dari pemerintah seperti BLT tersebut agar masyarakat yang di bawahan tersebut menerima bantuan yang diberikan oleh pemerintah tersebut. Oke. Sangat signifikan ya guys. Nggak kerasa apa namanya, kita udah penghujung waktu nih, udah penghujung acara.